Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Fadila dengan NIM G64012210053 dan teman saya. Raihan Algani Laksono dengan NIM G64012210052. Kami dari Paralel K2 Matkul Kom 120E Rangkaian Digital Kelompok 4 membuat video ini dengan maksud untuk mengerjakan tugas 4 yaitu implementasi rangkaian sekuensial. Nah, pertama-tama di sini saya akan membaca deskripsi tugasnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita disuruh untuk mengimplementasikan rangkaian sequence detektor dengan syarat non-overlap dan juga menggunakan mili untuk bilangan biner K4 bit. Nah, di sini kami berasal dari paralel K2, jadi kita harus menggunakan T flip-flop. Nah, dan juga K di sini adalah nomor kelompok. Jadi kalau kita dari kelompok 4, nanti boleh di next dulu. Nah, nanti dari kelompok 4 ini, dari angka 4 ini, bilangan desimal kita ubah ke bentuk biner. Jadi dari angka 4 bisa diubah jadi 0100. Oke, baik. Selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya, kita membuat diagram state. Nah, untuk membuat diagram state, di sini kan kita udah mempunyai kalau bilangan biner dari 4 itu adalah 0100. Jadi, kita buat dulu 4 state seperti ini. Ada 00 sebagai state 1, 01 sebagai state 2, 10 sebagai state 3, dan 11 sebagai state 4. Nah, kemudian dari 00, kita start dari 00. Ketika diberikan input 0, maka dia akan pindah state ke state 01. Ketika dia diberi input 1, maka dia akan tetap di state 00. Inputnya 0. Ini juga inputnya 0. Nah, kemudian dari 01, nah karena angka kedua kita adalah 1, jadi agar pindah dari state yang kedua ini ke state 3, ke state 10, itu kita berikan input 1. Maka dia pindah dengan outputnya dia masih 0, dan kalau misalnya kita berikan inputnya 0, maka dia tetap di state ini, state 01 ini. Oke, kemudian kita harus, jika ingin pindah state, kita harus memberikan input 0. Nah, ketika inputnya 0, pindah ke state 11, outputnya masih 0, tapi kalau misalnya kita beri inputnya 1, akan langsung reset kembali lagi dari awal ke state 00 dengan inputnya masih 0. Nah, satu-satu kita selesaikan, kita beri input 0 lagi, kembali ke state awal, tapi di sini kita udah dapat flag nih, kita dapat outputnya 1, sehingga state berpindah dari state 4 ke state 1 lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita berikan inputnya itu 1, akan balik ke state awal, tapi dia ini jatuhnya seperti reset. Maka outputnya adalah 0. Nah, selanjutnya, setelah kita selesai membuat diagram state-nya, kita menyusun persamaan state-nya dengan pertama-tama kita bikin truth table-nya. Dari diagram state ini kita bisa terjemahkan jadi truth table, yaitu saat 00 diberi input 0 akan geser ke state 01, sesuai di sini ya, 00 diberi input 0 geser ke 01 dengan outputnya 0. Kemudian 00 ketika diberi input 1 akan tetap di 00 dengan outputnya 0. 01 ketika diberi input 0 akan tetap di 01 dengan outputnya 0. Kemudian 01 ketika diberi input 1 akan bergeser ke state selanjutnya, yaitu state 10 dengan output 0. Sama juga seperti yang lain, 10 diberi input 0 dari 11 output 1, 10 diberi input 1 menjadi kembali ke 00 dengan outputnya 0. Nah, 11 diberi input 0 akan bergeser ke state 00 dengan di sini outputnya 1. Kita udah dapat flag-nya di sini, dan tapi kemudian kalau misalnya 11 kita beri input 1 akan kembali ke 00, tapi dia tidak menghasilkan output karena ulang lagi dari awal, yaitu 0. Nah, selanjutnya kita buat persamaan dari T flip-flopnya. Jadi kita cari menggunakan persamaan input flip-flopnya. Yang pertama kita harus ingat dari excitation table ini, sifatnya T flip-flop, yaitu dia itu cuma punya dua sifat kan sebenarnya. Mempertahankan state atau mengkomplement. Jadi ketika dia 00 atau 11, berarti kan dia mempertahankan state-nya. Dia state-nya itu nggak berubah. Jadi maka nilai T-nya itu adalah 0. Dan kalau misalnya berubah dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0, itu berarti dia sifatnya mengkomplement sehingga T-nya itu 1.
Nah, dengan teori yang sama, kita bisa dapatkan flip-flop input seperti ini. Ketika, contoh misalnya, ketika A-nya 0, A yang di sebelumnya 0, kemudian A selanjutnya 0, maka TA-nya adalah 0, karena dia mempertahankan state. Kita ambil contoh, misalnya di sini, A-nya 0, terus kemudian A selanjutnya itu 1, maka dia ada perubahan, dia terkomplement, jadi TA-nya itu 1. Demikian yang lainnya, baik TA maupun TB, semua sifatnya sama. Nah, sekarang kita lanjut untuk mendapatkan persamaannya, kita akan menggunakan K-map, di mana untuk TA sendiri dari state yang sebelumnya, yang bernilai 1 itu ada di minterm 3, 5, 6, dan 7. Jadi ada di 3, 5, 6, dan 7. Nah, ketika kita sederhanakan, kita samakan, kita dapatkan persamaannya yaitu BX plus AX plus AB. Kemudian untuk yang TB itu ada di minterm saat dia 0, 3, 4, 6, dan 7, jadinya seperti ini. Ketika disederhanakan, kita dapatkan persamaannya adalah B aksen X aksen plus BX plus AX. Dan untuk outputnya di sini kita memiliki outputnya itu hanya 1 ketika di minter 6, jadi persamaannya itu adalah A, B, X aksen. Nah, kemudian untuk lebih detailnya akan langsung kita implementasikan di Logiset. Oke, jadi dari tadi persamaan di diagram tabel dan juga di K-map-nya akhirnya kita buat bentuk logisimnya itu kurang lebih seperti ini. Sini pertama ada clock-nya yang kita hubungkan ke masing-masing flip-flop. Jadi kotak ini flip-flop dan ini ada clock-nya. Nah, dan untuk yang banyak-banyak ini ada get, get, or, dan and. Ini di sini adalah bentuk dari K-map yang sudah kita tadi udah dibuat jadi K-map dan sudah kita buat menjadi implementasi ke gambarnya seperti itu. Nah, langsung aja kita coba programnya. Jadi karena program yang kita buat adalah untuk mendeteksi angka 0100 secara sequence. Jadi bisa kita coba pertama-tama. Sesuai yang tadi sudah dijelaskan di awal, saat dia output dari state 00 diberi output 0, kita nyalakan clock-nya, dia akan berpindah ke 01. Seperti itu. Nah, saat 01 kita berikan output 1, kita matikan dulu clock-nya, kita nyalakan lagi. Nah, dia akan berpindah ke output ke state selanjutnya yaitu state 10. Nah, dari state 10 ini kita seharusnya mendapatkan angka 0. Nah, tapi misalnya kita memberikan outputnya 1. Nah, sesuai aturan di awal tadi yang sudah dijabarkan di awal, dia akan kembali ke output yang awal lagi kayak gitu dari 10. Nah, jadi kita lanjut lagi tadi ke posisi yang udah di sini udah 1. Nah, jadi kita harusnya diberinya output 0 tadi. Kalau dia diberi output 0, maka dia akan lanjut ke stage selanjutnya yaitu 1-1 seperti itu. Nah, saat 1-1 kita beri di outputnya 0, maka dia akan mengeluarkan output. Diberi inputnya 0, maka dia akan mengeluarkan output 1 gitu. Jadi saat kita clock-nya kita turunkan dan kita naikkan lagi, nah si state ini dia akan balik lagi ke state awal dari 1-1 ke 0-0 lagi, dan poin 1 tadi, nilai 1 tadi udah tersimpan gitu. Jadi kita udah berhasil mendeteksi 0100 seperti itu. Jadi kurang lebih untuk implementasi logisimnya dari program sudah kita buat tadi untuk mendeteksi sequence detektor untuk angka 0100 seperti itu. Baik, mungkin ini saja tugas kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.